Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang mana tadi kita sempat membahaskan tentang sebenarnya bagaimana cara milenial itu beragama. Jadi tadi Bapak Dr. Tamis sudah menyampaikan bahwa harus pondasinya harus lebih kuat terlebih dahulu, sehingga nanti apa yang dicari, apa yang dipelajari lebih lanjut tidak terlalu melenceng lebih jauh. Namun sebelum kepada Bapak Dr. Tamis, mungkin kali ini saya persilahkan dulu kepada Bapak Januariansyah, pendapatnya terkait dengan, karena Pak Januariansyah ini termasuk golongan yang milenial. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara milenial itu beragama? Baik, terima kasih Mas Andi. Jadi sebelumnya saya sudah sempat menyinggung, artinya seorang pemuda, seorang milenial itu harus kuat dulu agamanya. Nah, bagaimana dia untuk memiliki kekuatan dalam beragama? Artinya dia memang harus belajar. Nah, peran penting dunia pendidikan, peran penting guru, termasuk keluarga. Jadi bagaimana dia mempelajari agama itu sendiri, bagaimana orang tua mengajarkan dia dalam beragama, ya mulai dari dirinya sendiri. Artinya orang tua itu ya berperan sangat penting, sangat tinggi sekali untuk membentuk pemuda milenial itu dalam beragama. Mulai dari ya pendidikan di rumah, bagaimana ia melakukan sholat, bagaimana ia dalam bersikap tadi yang sudah sempat saya singgung. Nah, kemudian seorang pemuda itu tentunya itu menjadi bibit-bibit untuk memimpin negara. Artinya seorang pemuda itu ketika bekal agamanya bagus, bekal agamanya kuat, ketika dia terjun dalam bermasyarakat, ketika dia terjun dalam berpolitik dan lain sebagainya, artinya dia sudah memiliki aturan-aturan untuk melakukan sesuatunya, begitu Mas. Iya, benar sekali ya. Jadi sebenarnya tanggapan terhadap keluarga sendiri sangat penting ya. Jadi bagaimana cara keluarga itu menampilkan pendidikan agar terjadi pendidikan Islam yang lebih baik, begitu. Mungkin Bapak Dr. Tamis, itu terkait dengan pendidikan di rumah itu secara milenial bagaimana? Ya, jadi kalau pendidikan di rumah secara milenial atau era milenial ini, ya tetap harus sinergi. Jadi kita tidak lengah, karena pendidikan anak, kemudian pendidikan ya istilahnya keluarga itu dalam kehidupan sekarang ini kan, anak kan sekarang kan bisa dengan mudah mendapatkan ya istilahnya mendapatkan informasi secara luas dari internet, dari misalnya digital ini masih digital. Maka ya anak-anak itu tetap harus kita bimbing, kita agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak sejalan, tidak sejalan dengan karakter atau gampangannya itu adalah akhwat yang istilahnya kita tekuni atau kita pahami. Padahal kalau kita perhatikan Pak, sebenarnya membangun fondasi itu lebih sulit, Pak. Jadi iya memang, tapi kan ini ada sebenarnya ada kan, jadi ada hadis juga ada. Jadi caranya keluarga itu adalah menjadi keluarga yang baik. Memang yang pertama kali adalah ya orang tua
ya orang tua ini adalah sebagai uswahnya. Jadi itu sulit sekali untuk bisa istilahnya generasi yang akan datang, umpamanya di keluarga itu, kalau orang tuanya itu adalah tidak sebagai contoh keluarga itu sendiri. Iya. Makanya ada juga umpamanya seperti hadis Nabi yang mengatakan bahwa al-ummu matur satu thayyibul akhlak. Ibu itu adalah tempat pendidikan akhlak yang baik untuk anak-anaknya. Ya, ibu itu adalah tempat akhlak yang baik untuk anaknya. Berarti gampangannya pendidikan keluarga anak itu adalah yang memegang betul adalah orang tua. Peran Jadi seorang iya, ibu ya. iya. Jadi kalau orang tua itu bisa istilahnya menjadi tauladan, contoh sebagai anak-anaknya, anak itu akan cepat, ya, tidak usah berpikir panjang, cepat adaptasi terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena apa istilahnya, orang tua adalah sebagai istilahnya pusat pendidikannya itu, namanya saya katakan istilah pusat pendidikannya, maka ya orang tua itu adalah menjadi kita harus paham bahwa anak-anak kita dan keluarga kita itu akan selalu mencontoh kita. Itu saja belum tentu anak itu bisa seperti orang tua. Ini saja belum tentu, karena memang semuanya walaupun orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin, kadang-kadang anaknya 1, 2, kadang-kadang ada yang berbeda. Tapi paling tidak kalau orang tua itu adalah menjadi contoh, ini adalah generasi yang akan datang itu akan terselamatkan namanya. Walaupun saat tidak harus istilahnya 100% tapi ini adalah orang tua adalah peran sekali untuk istilahnya menciptakan generasi-generasi yang baik, yang lebih baik, yang itu adalah orang tua, terutama orang tua, karena yang lebih lama kan hidup dengan orang tua. Iya kan, umpamanya hidup dengan orang tua kan gampang contoh umpamanya yang aku kan. Kalau orang tua biasanya sudah bangun pagi, gampangnya, kemudian sholat, itu anak ikut tahu. Ikut. Nanti ya anak itu kan sudah kan akan ikut. Oh, ini orang tua saya subuh bangun pagi, kemudian dia akan ikut sembahyang dulu, kemudian juga istilahnya masalah kebersihan, orang tua kok juga ini dalam rumah ini kok juga bersih, istilahnya menjaga waktu yang baik, makanya seperti itu orang istilahnya generasi akan selalu ikut, atau anak-anak akan selalu ikut. Contoh lagi mamanya orang tua, suami istri tidak ada kekerasan dalam itu, tidak ada kekerasan dalam keluarga. Ini juga akan biasanya mudah anak itu mengikuti itu. Tapi kalau sudah apa istilahnya ya dalam keluarga sudah terjadi kekerasan dan lain sebagainya, apalagi terus orang tua juga tidak begitu menghargai terhadap waktu, umpamanya pagi sholatnya jam 7 dan lain sebagainya, sholat subuh, itu kan anak kan mudah. Jadi akhlak atau karakter anak itu banyak selalu mengikuti orang tua itu. Padahal kalau saya perhatikan Pak ya, kita kan sebagai orang tua mungkin pengen anaknya lebih baik daripada dirinya. Tentu itu salah satu cara mengajarkannya adalah menjadi salah satunya adalah uswah. Yang katanya dengan tadi
belum tentu uswah yang baik, anak belum tentu baik. Ada juga yang menyeleweng, ada juga yang menyimpang. Belum tentu yang kita ajarkan didapatkan oleh anak. Begitu. Mungkin ada tips-tips Pak, bagaimana caranya agar anak itu bahkan bisa lebih baik daripada orang tua. Apalagi kalau seandainya ya, apalagi kalau orang tua itu kan kalau di masyarakat umum yang apalagi dia sudah terjun di dunia yang istilahnya kacau, istilahnya dalam, tapi dia tetap ingin anaknya baik. Namun untuk mengubah anaknya dia harus mengubah dirinya. Padahal untuk mengubah dirinya sendiri dia sudah sangat sulit. Nah itu mungkin ada tips-tips Bapak, bagaimana cara untuk agar anaknya pasti lebih baik daripada orang tua. Kalau anak lebih baik daripada orang tuanya, itu ada begini. Jadi justru ada orang yang bijak yang mengatakan kalau masalah mengenai ibadahnya, ya mengenai apa istilahnya sholatnya, itu ada yang sifatnya itu wajib, ya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya itu adalah sunnah. Kemudian kalau larangan-larangan, kalau masalah larangan atau gampangannya perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh agama, itu diusahakan orang tua itu adalah strength, gampangannya strength itu ya harus meninggalkan betul kalau sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang, mamanya seperti ya perbuatan dusta. Nah, orang tua itu ya kalau bisa ya jangan dusta. Nah, kemudian mengingkari janji, dan sebagainya. Itu kan perbuatan yang dilarang, gampangannya mengingkari janji dan lain sebagainya. Itu orang tua kalau bisa ya jangan betul diingatkan. Tapi kalau masalah mengenai anjuran-anjuran agama, ya anjuran-anjuran yang sifatnya kebaikan, umpamanya, sekarang orang tua umpamanya bisa tiap hari bisa tahajud malam. Apakah dan tahajudnya umpamanya orang tua itu adalah bisa agak lama, umpamanya setengah jam. Apakah saya tahajud malam setengah jam di malam hari ini harus dipraktekkan oleh anak? Tidak. Ini yang harus bisa kita laksanakan, yang kita mampu. Kadang-kadang orang lain anak tidak mampu. Itu tidak boleh kita paksakan kepada anak atau kepada istri aja, itu tidak boleh. Jadi gampangnya kita beragama ini adalah ada yang sifatnya adalah wajib, tapi ada yang sifatnya adalah suatu keutamaan. Sesuatu yang keutamaan dan lain sebagainya yang mampu untuk kita. Saya mampu puasa umpamanya. Saya sebagai orang tua umpamanya ya mampu untuk puasa Senin Kamis. Tapi apakah ini harus saya praktekkan, diharuskan kepada anak? Walaupun itu baik. Apalagi tadi umpamanya anak itu harus lebih baik daripada orang tua. Dilihat-lihat permasalahannya. Jadi salah satu pondasi untuk menguatkan. Jadi harusnya kan. Jadi apa yang kita mampu belum tentu istri dan anak mampu. Kalau itu ya, kalau yang agama yang istilahnya sifatnya adalah afdholiyat atau keutamaan dan lain sebagainya, tidak harus dipaksakan. Ketika anak itu merasa enjoy ya, secara senang untuk melakukan itu, monggo. Kita ajak dengan santai, kita anukan dengan tapi jangan dipaksakan terhadap pokoknya saya merasa bisa tahajud tiap malam. Anak pokoknya kalau tidak tahajud tidak, enggak, jangan gitu. Ini enggak. Kalau dia sudah sadar sendiri, kita ajak dan sadar sendiri, itu baik. Itu adalah masalah mengenai kebaikan. Apalagi
kita harus punya pedoman, anak harus lebih baik daripada adalah masalah apanya. Itu harus di apa istilahnya, harus dipilah-pilah, harus dianukan. Nah, kalau masalah mengenai sesuatu yang perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama, nah itu kalau umpamanya orang tua terpaksa mengerjakan umpamanya dan sudah tobat, ya anaknya harus lebih baik. Kalau masalah sesuatu yang dilarang itu, pokoknya kalau bisa diusahakan betul anaknya tidak seperti orang tua dulu. Ya. Kalau dulu saya mengerjakan seperti ini, nah, anak saya kalau itu adalah sesuatu yang dilarang. Nah, tapi kalau sesuatu yang dianjurkan dan istilahnya sifatnya sunnah atau afdholiyah, itu adalah permasalahan baik. Nah, itu kalau saya umpamanya nganukan Itu salah satu tips untuk memperkuat pondasi Iya. ketika milenial ingin belajar, Bapak. Iya, Nah, ketika dia sudah memiliki ilmu ini, Bapak. Karena ketika orang gelas kosong dengan gelas yang sudah isi akan berbeda. Nah, ketika anak milenial ini tadi sudah memiliki isi, namun yang isinya itu kadang memang sudah bercampur, artinya masih bersifat umum, bagaimana cara dia melanjutkan agar keagamaannya itu lebih kuat, jadi masuk ke step selanjutnya. Baik ini, jadi kalau anak sudah mempunyai gampangannya itu ilmu, ya ilmu isi gampangannya, gelas itu kan umpamanya kalau kosong, gampangannya kita mengisinya adalah lebih enak. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak sadari bahwa anak itu sudah mempunyai ilmu yang bermacam-macam. Dilihat, ya, harus dilihat. Kita, ilmu yang dipunyai anak itu ilmu yang bermanfaat, ya, gampangannya untuk kemaslahatan kebaikan dirinya itu, atau ada ilmu-ilmu secara agama gampangannya. Ini adalah ilmu-ilmu yang kontradiksi, yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, kalau ini adalah anak itu sudah menerima banyak kan ini, jadi di internet itu ada ilmu-ilmu umpamanya mengenai ilmu tentang untuk kekuatan diri, umpamanya kekuatan diri yang istilahnya yang tidak dibenarkan oleh agama, umpamanya seperti itu. Ya kita arahkan. Jadi kalau kita kan ada koridornya. Nah, kalau umpamanya ilmu-ilmu itu adalah tidak maslahat untuk dia, ya tidak baik untuk dia, ya kita beri istilahnya pendidikan, kita ajak bicara bersama, bagaimana ini sebenarnya ilmu itu adalah tidak baik untuk saudara. Ya, karena ini adalah ditunjukkan, karena anak milenial sekarang itu kalau kita tidak bisa menunjukkan kesalahannya itu adalah di sini, anaknya di sini, itu anak milenial tidak akan apa istilahnya, tidak akan mengikuti. Tapi kalau memang saudara itu salahkan sini, salahkan sini, saudara ini salah, saudara salah, ini nggak bisa. Jadi sebenarnya anak milenial itu sudah tahu ya, mengcover istilahnya, sudah mempelajari apa yang sudah dia dapat, dia akan tahu apa yang baik baginya dan apa yang buruk baginya. Mungkin Pak Anwan, saya minta ini plus minusnya bagi kita yang kaum milenial ini belajar melalui cari sendiri. Mungkin ada tanggapan Pak? Ya, karena memang sudah zamannya ya. Jadi begitu derasnya arus informasi yang muatan-muatannya begitu berwarna-warni, sehingga mungkin secara agama bisa sudah dikatakan sudah dikatakan nerjang misalnya. Saya kira sudah disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa yang penting dasar-dasar pokok itu sudah ditanamkan, dan itu paling efektif adalah dari lingkungan keluarga. Jadi itu saya kira memang keluarga itu tempat yang paling kompeten, tempat yang paling paling bagus untuk menanamkan nilai-nilai pokok-pokok yang disampaikan Pak Yai Tamdes tadi. Jadi kalau yang pokok-pokok itu sudah, itu insya Allah nanti anak-anak itu punya saringan sendiri.
karena bagaimanapun anak itu juga manusia, dia juga punya kemampuan untuk menyaring, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk memilah seiring dengan perjalanan ilmu yang dia miliki. Jadi dan itu sekarang mungkin dipercepat ya, ilmu yang dimiliki oleh milenial itu kan karena saking mudahnya mengakses informasi yang muatannya itu juga ilmu dan yang lain sebagainya, itu akhirnya nanti seperti itu. Yang penting dasarnya di rumah itu betul-betul dikuatkan. Kita jadi contoh, terus bahkan kalau yang perlu diingat adalah seperti yang disampaikan Pak Yai tadi, bahwa salah satu sifat atau cirinya itu rasional. Jadi kalau menerangkan agama pun itu harus secara rasional, bahwa kita tidak boleh cuma menekan ini tidak boleh, itu jangan, ini harus tidak. Kita harus pakai logikanya, harus pakai ilmunya. Jadi misalnya kita anak kita menyuruh ke itu, misalnya sholat duha misalnya saja ini. Nah, itu harus kita terangkan apa fungsinya, apa faedahnya. Bahkan nanti dengan ilmu pengetahuan kita cari di internet sudah ada itu, bahwa jam sekian itu adalah auranya apa yang turun, bahwa itu sangat bagus untuk mengaktifkan sel-sel apa di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi ketika nanti di samping itu juga mereka juga tetap akan mencari sendiri. Cuma kalau saya itu, kalau anak saya melakukan suatu hal itu cuma saya tanya, misalnya itu saya anggap wilayahnya wilayah agama ya, kamu dapat ilmu itu dari mana? Kalau dia udah jawab dari guru saya, ya sudah, saya sudah percaya. Atau guru saya itu dalam arti misalnya siapa gurunya? Misalnya saya dapat dari YouTube itu, dari siapa? Dari kadang-kadang dia baik lihat kuliah itu saja itu. Udah saya langsung percaya, nggak usah misalkan melakukan apa, karena seperti itu. Jadi saya juga ingin tekankan bahwa sebenarnya kalau masalah materi agama dari dulu sampai sekarang itu sama. Cuma bagaimana di era milenial ini kita yang konsen terhadap ilmu agama itu, supaya itu bisa mendampingi para milenial, karena kita menyajikan materi-materi agama itu ya yang bersifat milenial. Ya salah satu yang paling gampang dicontoh ya bagaimana misalnya kita mengupload materi-materi yang sudah biasa di pondok itu juga tetap kita upload. Sebenarnya sama saja dari materi yang sampai sekarang. Misalnya kan Gus Ulil itu ngaji tentang Ihya, itu juga sekarang banyak yang senang. Tiap hari kan beliau ngaji Ihya, terus diupload di Facebooknya. Itu kan nilai-nilainya juga. Anak-anak kan tidak harus seperti dulu, seperti zamannya Ustaz Tami ngaji itu harus sorogan, terus ngaji pakai kitab terus dimaknani itu kan. Nah, sekarang itu yang sewu, dengarkan orang ngaji Ihya itu sambil nyanyi tapi tetap nyetel gitu loh. Dan kita juga nggak masalah itu, jangan terus kita, wah itu ngaji yang kitab tinggi kok kamu apa sikapnya seperti itu, ya nggak masalah, saya kira seperti itu. Juga kita kan juga ngaji ya sekarang udah banyak ya kajian-kajian yang dulu sering dikaji di pondok, terus akhirnya di-upload lewat YouTube, lewat Facebook, lewat apa, itu saya kira juga akan mewarnai. Jadi harus tetap banyak konten-konten agama itu harus kita dorong para generasi muda ini, dan saya kira sudah saya sangat senang sekali banyak orang-orang yang konsen terhadap itu, mengupload pengajian-pengajian, mengupload diskusi agama, bahkan maksud masail itu diupload. Itu kan nanti anak-anak muda, anak-anak milenial juga akan melihat itu. Benar, nanti ya kita memang sebagai orang tua juga harus sedikit juga open minded. Ya, artinya walaupun tidak sedetail pengetahuan kita tentang milenial,
jadi kalau ditanya oleh anak-anak kita yang ini ya, itu minimal kita bisa menjawab walaupun tidak belum tentu memuaskan kan gitu. Ya makanya kita juga harus selalu belajar dan belajar. Saya kira seperti itu Mas Adi. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua juga bisa mendampingi milenial untuk melanjutkan hidupnya. Iya. Dan itu adalah nanti akan melanjutkan kita dan kalau bisa memang tetap di bawah koridor-koridor agama yang kita yakini. Itu kalau searching itu kita butuh filter ya Pak ya. Nah mungkin ini kepada Bapak Rian Januariansyah mungkin. Apakah sebenarnya perlu untuk generasi milenial itu untuk memfilter karena di sosial media itu siapapun dan apapun jabatan sebenarnya bisa mengupload. Iya. Nah dan siapapun dan apapun jabatannya juga bisa membaca. Iya. Begitu. Bagaimana Bapak Jadi pendapatnya? tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Damis dan Bapak Anwar tadi, sebenarnya gini, ilmu tadi kan yang disampaikan itu sama, dari zaman ke zaman itu sama, pengetahuan yang disampaikan itu sama, dari zaman ke zaman itu sama sebenarnya. Tapi tinggal bagaimana sekarang itu kita mengemasnya, bagaimana kita itu menyampaikannya. Artinya sesuatu yang sama, sesuatu yang itu dikemas dengan baik, disampaikan dengan baik. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar tadi, kemasan-kemasan itu yang akhirnya ditangkap oleh pemuda sekarang ini. Nah, ditangkap oleh anak-anak milenial sekarang ini yang terlihat itu menjadi menarik. Nah, tadi disampaikan juga ketika Gus Ulil tadi mengemas bagaimana belajar al-ihya tadi. Artinya kalau di pondok pesantren itu kan dahulu orang belajar tadi disampaikan megang kitab, megang pulpen, pakai peci, pakai sarung, kumpul bareng-bareng. Nah, kalau sekarang itu enggak. Tadi disampaikan tadi sambil duduk, sambil ngopi, nah orang bisa belajar itu kan. Orang bisa belajar itu. Nah, terkait dengan bagaimana mengkanter informasi-informasi yang didapatkan, sebenarnya di media sosial seperti YouTube itu sudah bisa disetting gitu. Artinya untuk anak-anak nih ya, untuk anak-anak, nah orang tua itu bisa men-setting di dalam pengaturan YouTube itu ketika anak-anak itu mau diarahkan akses YouTube itu seperti apa. Artinya hal-hal yang tidak seharusnya diakses oleh anak-anak itu bisa disetting. Jadi bisa ada pengaturan untuk umurnya itu. Jadi yang bisa diakses tadi misal umur di bawah 17 tahun atau di bawah 20 tahun, nah itu bisa diatur. Artinya hal-hal itu ya yang memang, nah ini tadi balik lagi ke orang tua ya, memang harus ikut belajar juga terkait dengan itu, ikut harus tahu dengan hal-hal seperti itu, meskipun tidak secara maksimal ya, paling tidak tadi yang disampaikan juga orang tua itu tahu dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bapak Januariansyah ya. Namun sebelum kita tutup pada kesempatan kali ini, mungkin saya minta untuk closing statement dari Bapak Dr. Tamyiz, mungkin sepatah dua patah kata terkait dengan beragama bagi milenial. Semoga Bapak. Ya, jadi beragama bagi milenial ini, tadi intinya kalau saya katakan, jadi untuk kita beragama itu cara pemahamannya, cara pemahaman agama, kemudian kita jadikan pedoman kehidupan. Itu ada yang sifatnya itu adalah harus sama dengan apa yang dipraktikkan Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi ada ya nas-nas agama, baik nas-nas secara tertulis atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu selalu sinergi atau sesuai dengan
perkembangan masa milenial ini. Nah, jadi itu kita memahami agama harus seperti itu. Ya. Kalau tidak kita kaku, harus seperti apa yang dipraktekkan pada masa Rasulullah dan para sahabat, harus dipraktekkan pada masa milenial ini, itu akan mengalami kesulitan dan juga tidak kita beragama itu tidak akan berbahagia, tidak akan berbahagia. Jadi harus kita memahaminya harus seperti itu. Ya. Makanya tadi seperti yang berhubungan dengan apa misalnya muamalah masyarakat dan lain sebagainya, memang ada cuma sana menunjukkan secara pokoknya, Ya. kaidah secara umumnya, tapi masalah kreasinya seperti pengajaran dan lain sebagainya tadi istilahnya, kemudian cara berpakaian, kemudian istilahnya masalah mengenai teknologi dan lain sebagainya, bagaimana dan sebagainya, itu tidak apa-apa kita Oke, tidak baik. istilahnya era milenial ini. Ya, Nah, itu baik, kita terima merasa beragama itu ya beragama tapi membahagiakan, Iya. bahagia itu yang paling kami akan Bahagia dunia ya, akhirat. bahagia. Jadi tidak saya beragama kok malah sumpah. Nah, Ya. itu kan istilahnya masalah. Nah, ini kan tidak pas cara memahami agama. Justru agama itu membagikan fitunya wal akhirah. Baik, terima kasih Sahabat Hasan. Bapak Dr. Tamyiz yang super sekali ya tadi yang disampaikan. Jadi bagi milenial tetap berusaha asalkan pondasinya kuat dan butuh filter juga untuk mencari ilmu itu. Baiklah, kita tutup pada pengkajian kesempatan pada kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.